Teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membuka dan membaca akan kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Tuhan dalam doa kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di surga, Bapa Maha Pengasih, Bapa Maha Pencipta, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat Tuhan atas cinta dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini kami di sini bersama-sama, kami pemuda-pemudi jemaat diaspora dan Indonesia. Kami ada di sini guna untuk beribadah bersama dalam ibadah pemuda pada malam hari ini. Tuhan, dalam ibadah ini kami sebagai anak-anak-Mu yang sering tersesat dalam menjalani hidup ini, kami tentunya membutuhkan satu pedoman hidup, di mana saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus memberkati kami agar firman yang akan kami renungkan bersama pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dengan menjalankan kehidupan kami berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, biarlah hamba-Mu diberkati dan dipenuhi dengan Roh Kudus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar daripada Roh Kudus, dari Roh Tuhan, dan benar-benar menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman kepada kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Beta bersuara dengan jelas, Pak. Cek. Oke, teman-teman semua, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada ibadah pemuda malam hari ini di Minggu Sengsara ke-6. Saat ini teman-teman pemuda di Sekolah dan Indonesia, terutama dari bidang kerohanian, menyiapkan firman untuk kita bisa baca dan renungkan bersama dari Markus, Injil Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-65. Markus pasal 14 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-65. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam di kaki. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai dengan satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban? Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata,
Untuk apa kita perlu saksi dan bersaksi lagi? Kamu sudah mendengar ucapannya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terkah." Malah para pengawal pun memukul dia. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari lewat imannya kepada Tuhan Yesus. Kita mendapatkan tema dan bacaan dari teman-teman pemuda, terutama Koronian, yang agak berbeda dengan tema firman di Minggu Sengsara ke-6, dan tema yang diberikan dari teman-teman Koronian tentang iman adalah hidup dalam kebenaran. Iman adalah hidup dalam kebenaran. Shalom. Sekali lagi shalom. Teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita semua yang hadir pada malam hari ini, saya ingin bertanya. Sebenarnya ini firman seru kalau buat macam permainan atau kuis begitu. Tapi karena corona, tadi sudah dihimbau kita tetap menjaga jarak. Jadi teman-teman dengan saya. Oke. Mungkin di antara kita pernah alami yang namanya ketidakadilan. Pasti semua alami itu. Tidak semua orang di sini yang mengakui bahwa dalam hidupnya selalu hidup dengan kebenaran. Coba teman-teman pikirkan baik-baik. Apakah dalam hidup kita sudah penuh dengan kebenaran? Tidak pasti juga, pasti ada yang ragu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita juga dalam hidup malah sebaliknya. Kita pernah mengalaminya yang namanya ketidakadilan. Ketidakadilan itu seperti apa, teman-teman? Pasti di dalam hidup kita pernah yang namanya difitnah. Pernah juga yang namanya kita dicaci, dimaki. Pernah juga dengan kita yang namanya kita dituduh, dianggap tidak baik, begini dan begitu dan sebagainya. Bahkan sebaliknya juga, pernah di dalam hidup kita pernah mencaci orang, memaki orang, memfitnah orang, merendahkan orang, meremehkan orang, dan lain sebagainya. Nyatanya bahwa ketidakadilan itu sering terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini kita senang nonton satu channel yaitu Kaboaks. Saya sering ikuti. Saya tidak tahu teman-teman bagaimana. Kalau perempuan kebanyakan sekarang lagi viral ikatan cinta ya. Pasti hafal itu pemeran utama. Kalau saya Kaboaks, di Kaboaks pada dia punya konten terakhir saat ini ada hal yang menarik yang saya nonton, yang judulnya istri Om Ben hamil. Ya. Nah, ini kita masuk dalam dunia tipu-tipu. Jadi banyak terjadi ketidakadilan. Ada yang ditipu, ada yang menipu dan lain sebagainya. Om Ben adalah seorang suami yang menunjukkan kasih sayangnya yang begitu tinggi, perhatian sekali dengan ibunya mertua ini. Karena apa? Istrinya diketahui hamil berdasarkan alat tesnya. Itu dia tanya di depan teman bosan. Jadi bosan bilang itu hamil. Maka dia langsung berubah drastis, sangat perhatian. Jadi pasti yang nonton kalau perempuan dia langsung terus di pacar atau calon atau suami yang lihat kebensa
berarti yang mati semua di istri kerja apa-apa, semua besar tujuh, pokoknya buat apa-apa boleh, masak itu boleh. Nah, kejadian itu terjadi terus setiap harinya. Bahkan sampai-sampai ada yang jadi korban. Om Tato juga korban, Bapak RT juga korban. Korbannya apa? Karena Om Ben punya istri hamil, akhirnya Om Tato ya rela kasih dia punya advokat satu yang dia dapat dari Bapak RT untuk Om Ben, karena istri ngidam advokat. Sedangkan Bapak RT rela kasih uang 100.000 di Om Tato untuk bisa dibeli advokat, bisa beli ganti. Sebaliknya juga Om Ben, dia rugi 100.000 karena bosan bilang kalau istri hamil jangan sekikir. Jadi habis Om begitu, Om Ben bilang, begitu kok? Iya, lebih ada hal sih. Langsung sama 100.000. Nah, kebahagiaan tersebut tidak menutupi kebaikan dari KBM. Tapi pada akhirnya bagaimana teman-teman? Ternyata semuanya itu palsu. Istrinya Om Ben tidak hamil betul. Karena Om Bosan sudah tahu itu sudah tahu baca juga itu alat tes entah nama apa, sudah tahu itu baca itu positif ke mana, negatif ke mana. Om Bosan kasih tahu sudah itu hamil. Akhirnya Susi Rara yang meneruskan dia punya kejadian. Jadi itu malah merupakan salah satu contoh kisah yang menunjukkan bahwa ternyata dalam kehidupan realita itu seperti itu. Ada yang karena faktor tertentu saling menguntungkan, namun ada yang menguntungkan diri sendiri, yang merugikan orang lain dan lain sebagainya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua itu kenapa harus terjadi demikian? Kita kembali pada tema. Semua itu berhubungan dengan iman. Iman, teman-teman. Iman dalam tema disebut bahwa iman adalah hidup dalam kebenaran. Apa itu iman? Mungkin teman-teman sudah sering dengar kata iman, tetapi pernahkah teman-teman berpikir dan coba cerna baik-baik apa arti iman sebenarnya? Iman coba saya telusuri, saya cari tahu artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga beberapa data saya baca. Ternyata di situ iman merujuk pada suatu bentuk kepercayaan, percaya, mempercayai sesuatu. Nah, saya coba baca lagi perdalam, ternyata kata percaya itu diterjemahkan dari terjemahan iman menurut bahasa Inggris, belief dan juga faith. Jadi iman itu adalah sebuah dasar, kekuatan atau sebuah kepercayaan. Itu arti iman. Lalu dikaitkan lagi ke dalam Alkitab. Kita bisa sama-sama membuka dalam Ibrani, teman-teman. Ibrani pasal 11. Di situ kita akan temukan pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ternyata ketika mengaitkan ada hubungannya bahwa yang benar iman itu adalah percaya. Kenapa demikian? Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya itu siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah. Itu membuktikan bahwa orang yang percaya, orang yang berimanlah yang bisa memperoleh keselamatan. Berimannya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Jadi merujuk pada Ibrani pasal 11 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari sebuah harapan. Kalau kita berharap untuk bisa hidup kekal, berharap untuk masuk surga, kepada siapa kita harus percaya? Dasarnya apa? Dia harus percaya. Percaya siapa? Tuhan Yesus dong. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu dasar. Yang kedua, dalam Ibrani kita baca, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di situ menunjuk lagi kepada bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu menunjukkan bahwa jika kita beriman, berarti kita bisa membuktikan dasar
atau dasar kepercayaan kita itu. Kita percaya kepada Yesus, kita buktikan dasar iman kita itu dengan apa? Perilaku sehari-hari. Itulah makna iman. Nah, teman-teman, setelah kita tahu arti iman yang sesungguhnya, secara diartikan secara logika seperti itu, bahkan dibuktikan dengan data dalam Alkitab, kita kembali pada teks bacaan kita. Cerita tentang Yesus di hadapan mahkamah agama. Teman-teman, kisah ini saya baca ulang-ulang. Karena apa? Kisah ini begitu singkat. Saya pengen untuk mau mendapatkan apa dari isi dari bacaan ini. Ketika orang membacanya hanya asal baca, dia anggap begitu sudah peristiwa. Yesus dibawa ke mahkamah agama, diadili dengan secara curang. Yang ikut Petrus ada ikut. Kemudian dia akhirnya divonis dengan hukuman mati. Kesimpulannya itu. Jadi itu dimencerita. Tapi saya coba baca mendalam. Mau cari tahu apa isi sebenarnya film ini. Jadi dari situ saya temukan, teman-teman, dari kisah Yesus setelah dia di depan mahkamah agama, para tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Yesus sudah dicurangi. Setelah dicurangi, dia divonis lagi. Akhirnya dia diputuskan untuk dia dihukum mati. Di situ bukan hanya dia sendiri yang ada, banyak orang yang hadir menyaksikan, termasuk salah satu muridnya Petrus. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, situasi yang dihadapi Yesus sangat-sangatlah menegangkan kalau kita berada di posisi Yesus. Nah, pada akhir keputusan itu membuktikan bahwa itu sudah mutlak. Apapun yang terjadi, tetap Yesus akan dihukum mati supaya genaplah firman Tuhan. Lalu apa yang mau kita bahas? Nah, disitulah kenapa saya baca ulang-ulang. Kalau memang itu sudah difirmankan, mau kemana pun tetap Yesus akan dihukum mati. Itu sudah pasti. Nah, dari situ saya dapatkan, teman-teman, ada sesuatu yang perlu kita pelajari, yaitu proses dalam peristiwa persidangan tersebut. Proses yang terjadi dalam persidangan tersebut yang perlu kita pelajari bersama, teman-teman. Seperti apa proses tersebut, teman-teman? Ternyata dalam bacaan teks ini ada tokoh-tokoh atau pemeran-pemeran penting yang perlu kita pelajari, kita cerna, dan kita bisa mengambil hikmah dari itu. Di sini dalam bacaan ini ada 5 aktor atau 5 pemeran yang saya pilih sebagai bahan refleksi kita atau bahan perenungan kita pada malam hari ini. Ada 5. Pertama yaitu Tuhan Yesus. Itu tokoh utama, pemeran utama. Yang kedua, imam besar, tua-tua adat dan ahli Taurat. Itu tokoh kedua, pemeran kedua yang saya lihat. Yang ketiga, menurut saya Petrus masuk dalam pemeran. Meskipun dia pemeran pembantu atau apa saya tidak mengerti, tapi dia masuk. Yang keempat, para saksi. Mereka masuk berperan dalam kejadian peristiwa tersebut. Dan yang kelima, yaitu orang banyak dan juga para pengawal. Mereka juga masuk dalam peristiwa tersebut. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kita belajar mulai dari imam besar, tua-tua adat dan ahli Taurat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, imam besar, tua-tua adat dan ahli Taurat, nampaknya mereka menunjukkan satu ciri khas manusia, di mana mereka merencanakan hal yang jahat pada Yesus dengan cara yang licik. Mereka merencanakan hal yang jahat dengan cara yang licik. Di pemuda ada yang begitu, pernah merencanakan hal yang jahat dengan cara yang licik pada orang lain. Sudah pasti kalau kita rencana jahat, kalau pasti caranya licik. Tapi ada juga yang caranya mulus. Om Bos yang bilang mois-mois. Ada. Nah, seperti apa cara mereka licik? Jelas di situ pada bacaan tersebut. Mereka curang terhadap waktu, tempat, dan nilai.
yang ada dalam sidang tersebut. Waktunya apa teman-teman? Dalam Sanhedrin atau yang disebut dengan Majelis Persidangan Israel, itu mereka punya tugas di situ. Itu aturan mereka, itu tidak boleh adanya persidangan di malam hari. Mereka sudah curang soal waktu. Yang kedua, tempatnya itu harus di kawasan bait suci. Tapi dalam teks itu di tempatnya para ahli-ahli Taurat. Sudah curang yang kedua. Yang ketiga, nilai, soal nilai. Tidak boleh ada sidang di saat hari Paskah. Mereka melakukannya meskipun itu hari Paskah. Itu bukti kecurangan mereka, karena mereka sudah merencanakan sesuatu yang jahat. Yang kedua, mereka hadirkan saksi-saksi palsu. Itulah bukti kecurangan mereka. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita pelajari dari sini adalah kedua hal tersebut. Apakah kita pernah melakukan itu? Sudah pasti teman-teman. Saya juga sudah lama di Pemuda. Saya alami rasanya bergabung di Pemuda seperti apa, lika-likunya seperti apa. Ada pengkhianatan juga, ada mencari keuntungan juga, dan lain sebagainya. Mulai dari badan pengurus sampai anggota. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya kalau kita mau jadwal ibadah misalnya, kalau kita mau jadwal ibadah, kira-kira ibadahnya sebenarnya ini hari, tapi karena salah satu dari mungkin beta yang koordinator koronian, beta sibuk, beta usulkan tunda dari ibadah. Sering terjadi seperti itu. Apapun yang beta buat demi keegoisannya beta sendiri. Nah, itu hal-hal yang tidak beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh imam besar, tua adat, dan ahli Taurat. Kita bisa menipu, kita bisa berbohong, kita bisa pakai kesaksian-kesaksian yang palsu untuk kepentingan kita, untuk tujuan kita. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai muda-mudi. Hati-hati teman-teman. Kalau ada yang pernah melakukan itu atau sekarang sementara melakukan seperti itu, silakan bertobat. Masih ada kesempatan. Pasti teman-teman semua di sini berpendidikan, jadi bisa mencerna maksud dari bacaan tersebut, apa yang sudah saya tetapkan sebagai poin yang perlu kita pelajari bersama. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikut dari kedua hal tersebut, kenapa sudah melanggar tapi tetap dijalankan? Kenapa? Yang perlu kita ketahui bahwa ternyata mereka kuat dengan yang namanya sistem dan kekuasaan. Para ahli Taurat, tua adat, dan imam besar, mereka kuat soal sistem dan kekuasaan. Mereka kuat sekali dan berkuasa di saat itu. Jadi, saudara bisa tahu mereka. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang sistem dan kekuasaan, saya sudah pernah mengalaminya banyak hal. Ada satu contoh. Saya dulu pernah kerja di Dinas PU, kerja sebagai fasilitator lapangan untuk bantuan perumahan swadaya. Jadi waktu itu saya ditempatkan di Rote. Tugasnya kami fasilitator adalah pergi survei rumah-rumah di desa yang sudah ditentukan di kami. Tugas kami survei rumah tersebut, apakah mereka layak untuk diberikan bantuan atau tidak, berdasarkan lihat rumah layak huni atau tidak. Kita survei terus sepanjang hari. Nah, kebetulan dari kabupaten, dari dinas tetapkan sekian harus rumah di Rote yang harus diberi bantuan. Jadi setiap desa minimal 20 harus dapat bantuan tersebut. Desa saya waktu itu hanya dapat 18. Dan itu sudah saya survei dengan teliti. Tidak ada yang bilang namanya neko-neko di situ. Tapi apa teman-teman? Ketika jadwalnya, waktu akhirnya diberikan,
kami dituntut untuk harus kasih pas 20. Alasannya kenapa? Supaya Rote bisa dapat bantuan lagi. Kalau hanya 18 setiap desa atau kurang dari 20, nanti bilang Rote susah bisa dikasih bantuan lagi karena semua rumah sudah kuning. Alasannya benar, tapi caranya salah. Memaksa kami untuk harus kasih kuotanya pas. Lah, kalau di desa sudah survei semua begitu nah. Kita mau tambah siapa lagi? Mau cari orang yang semampu baru kasih dong ke rumah, atau orang yang di tanah tidak jelas, semua tidak jelas kasih dong bantuan. Kan pada akhirnya kan masalah. Kami sempat berdebat di situ. Jadi pada akhirnya saya tidak lanjut lagi. Sebenarnya itu rahasia intern. Saya tidak lanjut karena saya tidak mau ambil risiko. Jadi kejadian tersebut menjadikan pengalaman bahwa ternyata kalau kita ada dalam sistem kekuasaan, kita tidak bisa berkutik. Itulah yang dialami oleh Yesus. Kalau kita ada dalam sistem kekuasaan, sulit untuk kita berkutik. Jadi kalau prinsip saya jalan keluarnya, saya keluar. Padahal di pengkaji di saat teman-teman mau kemana? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada bacaan ini ada hal terakhir yang kita perlu pelajari dari imam besar. Mereka menangkap Yesus dan memvonis Yesus dihukum mati karena satu alasan. Ternyata mereka jengkel dengan Yesus, mereka iri dengan Yesus, mereka takut Yesus punya kekuasaan lebih dari mereka. Itu yang mereka alami. Nah, ini hal penting yang sering terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari, teman-teman. Pernahkah teman-teman bayangkan, saya berikan satu pesan. Kemarin di refleksi saya bilang, jika kita tanamkan seseorang menjadi musuh kita, sulit untuk kita bisa membenarkan dia. Sulit, teman-teman. Kalau saya anggap kakak Aret sebagai ketua pemuda, saya anggap dia sebagai musuh saya. Sampai kapanpun dia mau berbuat benar atau berbicara tentang kebenaran, saya tidak percaya. Saya anggap itu tidak benar. Jika kita menanamkan pikiran negatif terhadap seseorang, jangan harap untuk kita berpikir bahwa dia itu orang baik. Selalu apa yang dibuatnya baik atau tidak, tetap negatif semua. Itu berhubungan dengan kita, teman-teman, mudah-mudahan. Stop berpikir negatif terhadap seseorang. Stop iri terhadap seseorang karena satu alasan. Stop benci kepada seseorang, stop jengkel pada seseorang. Tidak ada gunanya kalau kita benci jengkel pada seseorang. Nah, biasanya dalam kehidupan kita begitu. Kalau di dunia pacaran seperti itu, saya sering alami juga. Jadi kalau pacar sudah tanamkan pikiran curiga terus yang ketong, neo ketong bawa ketong pun sadar sepupu kok, kawan lama kok, apapun itu dianggap ketong selingkuh. Itu kan baik simbol itu. Biasanya begitu. Jadi kalau ada nona-nona yang baru pacaran kok, itu sifat ada nah rem-rem. Cemburu boleh, silakan, tidak masalah. Justru kami laki-laki senang. Tapi kalau sampai dicuriga itu sudah salah. Cemburu bukan berarti curiga toh. Kalian dulu dengan dia bisa suka. Oke, cukup, bagus, itu bagus. Tapi jangan sampai bilang, lu buat apa dengan dia? Lu pasti suka begini. Itu sudah salah besar. Nah, itu yang dilakukan oleh para imam-imam, para tua-tua adat. Karena mereka iri dengan Yesus, takut Yesus punya kekuasaan yang lebih besar. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, itu hal yang perlu saya tekankan, yang kita perlu pelajari dari para imam dan kepala dan para tua-tua adat. Stop berpikir negatif, stop iri terhadap orang tanpa alasan. Karena kalau kita iri dengan orang, kita bisa buat sesuatu apapun itu. Yang penting tujuan kita bisa tercapai. Nah, untuk itu cukup di situ untuk poin yang pertama. Lanjut toh. Yang kedua, Petrus. Hal yang sangat menarik perlu kita pelajari dari Petrus. Dalam bacaan tersebut ada singgung sedikit tentang Petrus, bahwa Petrus mengikuti Yesus dan dari jauh dia duduk berdiam dekat api. Lalu apa yang dia buat? Dia hanya diam dan menonton.
Nah, ciri khas yang dibuat oleh Petrus adalah ciri khas orang-orang yang suka cari aman, yang sukanya lari dari kenyataan, yang harusnya dia bisa jadi pembela Yesus karena hari-hari hidup dengan Yesus, dia tahu keadaan Yesus, dia tahu orang Yesus itu seperti apa, tapi dia pilih diam, pilih menonton saja. Padahal dalam persidangan tersebut sudah jelas-jelas Yesus jadi korban. Ada yang begitu. Ada yang bergabung dalam pemuda, atau ada yang menjalani hidupnya. Ketika dia mengalami persoalan hidup, dia lebih pilih cari aman, dia lebih pilih menjauh. Di pemuda ada kok. Kemarin kita bisikan sedikit dari teman-teman waktu PA. Ada yang diberikan tanggung jawab, sudah dapat peneguhan, dikukuhkan di gereja. Kalau anggota sama salah, tapi yang jadi badan pengurus, mau dari tiap bidang dan lain sebagainya, ketika diberikan tugas tanggung jawab, ada masalah sedikit, hilang. Entah itu bentuk protes atau apa, hilang tiba-tiba. Baru kalau potong tanya, bro, hilang-hilang, sudah kakak pantas saya dari jauh. Itulah sikap kita. Kita cenderung seperti Petrus. Padahal Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang dijuluki sebagai batu karang yang teguh. Dia itu pemberani. Ketika Yesus ditangkap saja dia yang cabut galewang untuk potong orang. Tapi langsung ciut ketika Yesus ditangkap. Di mana dia? Pemberaninya hilang. Teman-teman, jadi kesukaan kita Yesus Kristus. Ada bahasa Sabu bilang begini, era nganga, era minum-minum, era perai, jar. Jadi ada makan-makan, ada minum-minum, ada kerja bangun lari. Itulah pengalaman kita sebagai pemuda-pemudi. Kalau diterjemahkan di bahasa roti bilang begini, hambu ues, hambu naana, hambu minum-minum, hambu ues nalai. Jadi begitu. Kalau yang sudah mengerti, jangan paksa mengerti. Kalau bahasa timur bisa terjemahkan sendiri, tapi tetap lebih keren pakai bahasa Sabu karena itu yang sering viral terdengar. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga sering berdalih untuk membela diri. Jadi yang tadi saya bilang pantau saja, padahal sebenarnya dia ada tugas di dalam, tanggung jawab di dalam. Mungkin karena dia tidak sepakat, dia hilang. Dalam dunia kerja juga begitu. Dalam dunia pertemanan juga seperti itu. Kalau kita berteman, kita dalam sebuah persekutuan, ada masalah, marilah kita sama-sama untuk membangun, mengurus supaya segala sesuatu bisa diselesaikan. Jangan kita hilang diam-diam, orang lain yang berjuang. Kagak suruh bagus baru datang kembali. Mari di luar sana penonton dia omong paling banyak. Woi, belum begitu-begitu. Itulah kita, ciri khas manusia yang perlu kita pelajari dari sikap Petrus pada bacaan tersebut. Yang ketiga, saksi. Saksi ini lebih bahaya. Mereka memberikan kesaksian palsu, teman-teman. Entah ada kepentingan atau tidak kepentingan, kerjanya hanya ikut campur untuk urusan orang. Orang omong tidak jelas lagi, suka tipu-tipu lagi. Dalam itu kejadian atau dalam persidangan tersebut terbukti mereka hadir bersaksi yang sembarang. Kalau saya bilang, bayangkan teman-teman kalau pikir secara logika, jika seseorang datang bersaksi bilang Yesus pernah bilang dia akan merobohkan bait Allah yang dibuat oleh tangan manusia dan akan membangunnya kembali yang bukan buatan tangan manusia, apakah dengan itu kesaksian Yesus harus dihukum mati? Kesaksian itu sudah istilahnya apa ya? Sudah mempermalukan kembali kesaksian mereka. Karena buktinya bait Allah tidak dirobohkan. Yesus hanya berbicara. Dan kalaupun yang benar Yesus berbicara demikian. Jadi kesaksian tersebut ternyata dalam bacaan tidak membuktikan apa-apa. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita seperti itu. Kita lebih suka urus-urusan orang. Lebih suka urus-urusan orang.
lebih suka perhatikan orang. Lebih suka perhatikan orang pun gaya berpakaian, orang punya penampilan dibanding diri kita sendiri. Kalau dia baru datang kok pakai sepatu baru, baju baru, dia dong. Atau datang ibadah seperti ini juga, kalau kita lihat ada yang beda, kita sudah mulai perhatikan. Kalau perhatikan seboleh, maka kalau mulai dosa. Lebih suka mengurus urusan orang. Itulah pribadi kita sebagai orang yang suka bersaksi dusta. Kita hadir bukan sebagai pembela atau pembawa berkat, malah kita hadir sebagai perusak, mencelakakan orang. Dalam pemuda juga begitu. Persekutuannya sudah baik awalnya, sudah bagus, semua program sudah jalankan bagus. Saat action ada satu yang datang langsung rusak. Jadi pekerjaan yang datang bikin rusak saja. Karena kita seperti itu, kita suka hadir untuk merusak keharmonisan seseorang, orang ketiga. Apalagi dalam hubungan. Yang suka begitu bertobat sudah, bertobat sudah. Ini kesempatan kita bertobat, bertobat sudah teman-teman. Yang keempat, orang banyak dan prajurit atau para pengawal. Pasti teman-teman tidak sempat berpikir sampai sini. Kenapa saya ambil mereka dalam salah satu pemeran? Ini perlu kita pelajari teman-teman. Dalam akhir bacaan tersebut menuliskan bahwa lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah dekat." Malah para pengawal pun memukul dia. Ada hubungan apa? Kenapa mereka harus pukul Yesus? Ada hubungan apa? Yang menghakimi Yesus orang lain, yang pukul orang lain. Itulah sebabnya saya angkat. Di Kotong ada orang yang suka pukul sembunyi orang. Kemarin PA saya bilang begitu. Teman-teman yang biasanya muda-mudi, kebanyakan di SMA, mungkin kuliah sudah jarang. Yang tawuran-tawuran biasanya kalau bakal ayat kelas antar kelas, dia dari belakang sontak apa mah, yang penting disorot tangan dari belakang, pukul begini disulari, pukul begini disulari. Padahal itu satu setengah mati dapat keroyok, dia dari belakang dipukul tangan. Atau orang berteriak bilang, "Anak maling, dia pilih harus dipukul dulu." Atau orang bertabrak yang jatuh jadi korban dua-dua ada bakal air, dia pilih dari belakang dipukul. Contoh sampai salah, sampai benar, contoh masalah apa dipukul dari belakang. Pukul sembunyi orang bilang. Itu yang dilakukan oleh orang-orang dan para pengawal. Pukul sembunyi Yesus, kasihan. Pada tentang masalah itu ada dalam kehidupan kita. Suka pukul sembunyi orang. Teman-teman yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, mereka meludahi Yesus, memaki Yesus. Itu artinya orang yang suka tahu gampang, orang yang suka harap gampang. Tepa di enak, ada enak di ada. Sudah tahu itu menguntungkan atau tidak. Biasa ente di kebawah sudah begini, masa duduk begini mau menguntungkan kesannya. Harus pikir menguntungkan atau tidak. Pukul orang itu menguntungkan atau tidak. Coba teman-teman bayangkan lagu Judika. Seandainya kamu rasakan apa yang kurasa. Dia punya lirik sedikitnya seperti itu. Menceritakan tentang kisah seorang dua pasangan di mana mereka berantem di satu restoran atau warung atau apa. Mungkin kesalahpahaman apa, wanita lari ke setengah itu laki-laki. Laki-laki karena mau kejar dia sampai sengaja karena frustasi pikiran, dia senggol itu ini apa, pegawai warung, pegawai resto, kasih jatuh dia punya bawaan minuman dan makanan oleh yang orang. Jatuh, dikejar terus lagi itu nona, dikejar itu nona karena sudah sampai dapat itu nona pikiran, akhirnya dia frustasi jalan di tengah jalan, ada dua orang
seorang bapak dan ibu, di mana itu bapak ada berusaha keras untuk mau dibeli ke si itu ibu obat karena sudah penyakit jantung, serangan jantung tiba-tiba. Hampir tabrak itu laki-laki yang paling di tengah jalan. Laki-laki pukul kasih mati di waktu tua karena emosi, frustasi kan. Waktu mati, siapa yang antar obat ke mantua? Mantua jadi rumah mati. Cari tahu, ternyata yang meninggal itu nyong yang di rumah tua dari kesetengah di orang tua. Jadi yang pukul ini pegawai warung karena dia frustasi karena tidak pecah melayani sudah bagus, kasih jatuh makanan, minuman sebagainya. Seandainya kita merasakan hal yang seperti itu, bayangkan satu masalah yang kita buat merembes ke banyak orang, Mereka pukul Yesus tapi melukai banyak hati. Juga kita sangat sakit teman-teman kalau teman-teman baca. Seandainya itu teman-teman punya kakak kandung saja atau siapa, teman-teman pasti rasa sakit sekali melihat orang-orang yang berikan kesaksian palsu, pukul sembunyi. Kalau ada yang begitu, stop teman-teman, stop. Dalam pemuda ada yang begitu, masuk PP, saya pernah kerja apa-apa, Sunnatal baru dia muncul. Kalau yang sering saya alami itu di pemuda, saya pernah aktif pemuda, tapi kejadian ini muncul. Terakhir di pelayanan, saya tahu mau buat apa. Cari tahu kita ternyata di luar itu dia ada perokok, pemabuk berat. Sudah tahu bagaimana melayani seperti apa. Dia langsung gabung pemuda ikut kejadian. Akhirnya implementasi di masyarakat, di jemaat tidak tahu lagi. Itu yang sering kita alami. Hati-hati yang begitu stop sudah. Yang paling terakhir teman-teman, yang kelima. Meskipun semua demikian, tapi ada satu hal yang perlu kita pelajari, yaitu pribadi yang perlu kita teladani. Yesus itu tokoh paling terakhir yang saya sengaja tempatkan di terakhir. Kita harus pelajari Yesus teman-teman. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Amin. Yesus menunjukkan contoh dan teladan iman yang sebenarnya. Contoh dan teladan iman yang tidak pernah dibuat oleh siapapun. Yesus menunjukkan contoh yang luar biasa teman-teman. Dalam bacaan ini, Yesus menunjukkan sikap iman yang teguh, iman yang sangat teguh. Yesus taat kepada Allah Bapa. Kalau saja dia tidak taat, mungkin sejauh itu Yesus hanya kasih keluar satu kata saja. Dan semua suruh semua atau putih jalan begini. Tapi karena dia tahu bahwa Yesus adalah korban yang hidup, dia pilih diam teman-teman. Yesus adalah orang yang sangat tulus. Dia menerima tantangan itu, menerima beban itu dengan tulus. Makanya dia tidak pernah melawan sedikit pun. Tetapi yang paling terbaik, yang paling kita soroti adalah Yesus itu adalah orang yang tegas dan kokoh kalau berbicara tentang kebenaran. Di saat dia ditanya, apakah engkau anak Allah yang terpuji itu? Akulah dia. Bayangkan, dari awal-awal sampai ngomong, tapi bicara tentang siapa itu Yesus bicara, karena memang benar dia adalah anak Allah. Dialah Tuhan kita, dialah Juru Selamat kita. Berdasarkan kebenaran dia berani berbicara. Teladani itu teman-teman. Kalau ngomong kebenaran jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk bicara kebenaran. Benar tetap benar, salah tetap salah. Itu harus kita prinsipkan dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai muda-mudi, di mana saja kita berada. Jangan jadi orang munafik. Di depan senyum, di belakang comeli orang. Itu bahaya. Hal yang paling tidak disukai Yesus. Teman-teman yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman, akuilah bahwa Yesus merupakan teladan yang baik, teladan yang sangat benar, dan teladan yang perlu kita jadikan sebagai satu contoh yang baik.
Karena teman-teman, dalam kepalsuan dunia ini banyak hal yang kita sadar maupun tidak disadari sangat menjepit kita. Jadi kalau kita tidak jadikan Yesus sebagai teladan yang baik untuk menjalani hidup, jangankan dalam penindasan, orang hanya baru omong kita sedikit saja, kita sudah anggap itu salah, bisa bakal lain. Mudah tersinggung, itu ciri khas orang yang tidak beriman. Berbicara kepada iman merupakan adalah hidup dalam kebenaran. Itulah akhir dari renungan, bahwa iman adalah hidup dalam kebenaran. Berarti kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, buktikan itu. Buktikan kalau kita semua yang ada di sini adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Buktikan lewat tingkah laku. Tunjukkan bahwa roh, bahwa kasih itu dalam hidup kita. Jangan kita di sini anak Tuhan di luar bamaki, suka fitnah orang, suka curiga orang, cemburu, iri dan lain sebagainya. Hati-hati teman-teman. Dan teman-teman ketahuilah bahwa Yesus menebus dosa kita, dosa saya dan teman-teman dan saudara sekalian dengan mati di kayu salib, bukan karena dia terbukti salah, tidak teman-teman. Yesus mati di kayu salib, divonis mati karena kebenaran. Yesus menjawab, akulah dia. Itu karena kebenaran. Memang benar Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Pada ayat yang ketiga itu teman-teman. Maka itu jadilah pemenang dalam hidup teman-teman. Itu yang paling terpenting. Jadi pemuda-pemudi yang adalah pemenang karena dia hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Yang beriman dan hidup dalam kebenaran. Beriman seperti apa? Jangan kita sudah semua di sini saya yakin sudah diteguhkan, sudah dewasa dalam iman. Perbuatlah itu. Jangan kita dengar sudah diisi habis, tiba-tiba pacaran beda agama, kagak suka kawin dengan orang agama lain, suka lalu cinta dengan orang agama lain. Akhirnya dia lupa Tuhan Yesus, dia mengkhianati Yesus. Hati-hati teman-teman. Itu hal kita anggap sepele, tapi sangat berdampak luar biasa. Itu soal hidup yang juga kita rela menjual Yesus hanya karena seorang laki-laki, seorang perempuan. Kalau darah sembuhan, satu iman, itu lebih baik. Nah, saya akhiri renungan ini dengan sebuah cerita teman-teman. Ada seorang pemuda dan juga seorang bijak. Seorang bijak ini dia tinggal di satu daerah. Dia orang terkenal sebagai orang yang sangat bijak. Pemuda ini merupakan seorang pemuda yang sering sekali mengalami masalah. Pekerjaannya dia alami masalah. Dalam hubungan pertemanannya ada masalah. Hubungan kekeluargaannya selalu ada masalah. Akhirnya pemuda ini frustasi. Tapi ketika dia mendengar bahwa ada seorang bijak yang mampu untuk mengatasi masalahnya, dia pergi bertemu dengan orang bijak tersebut. Sesampainya di orang bijak tersebut, orang bijaknya bertanya, anak muda, apa masalah? Dia bilang, dia ceritakan semua yang dia alami tentang kesusahan. Lalu orang bijak itu mengambil segenggam garam, menaburkannya ke dalam segelas air. Air yang dalam satu gelas, satu wadah. Disuruhlah orang muda itu untuk minum. Minumlah anak muda. Dia minum. Lalu orang bijak itu bertanya, apa rasanya? Dia bilang begini, pahit. Asin yang berlebihan, akhirnya dibilang pahit. Pahit sekali. Minum lagi, kasih habis. Dia bilang, tidak bisa, ini terlalu pahit. Saya datang untuk mau masalah saya bisa diselesaikan, tapi bukan dengan cara suruh saya minum ini air garam ini sampai pahit dan lalu. Lalu si orang bijak itu bangun dan keluar rumah. Ikutlah, ikut keluar. Di depan ada sebuah sungai. Dia ambil segenggam garam ini lagi, ditaburkan ke sungai tersebut. Dia suruh itu anak muda, pergilah dan minum. Anak muda tersebut minum. Lalu orang bijak itu bertanya, apa yang Anda rasakan?
lega, sejuk, rasanya luar biasa. Lalu orang bijak ini bilang begini, anak muda, begitulah masalah ini ibaratkan garam, segenggam garam. Kalau kita taburkannya, kita taruh dalam sebuah wadah yang kecil, rasanya pahit sekali. Tetapi kalau kita taruh di wadah yang lebih besar, bahkan seperti sungai, rasanya berbeda lagi. Bahkan yang kita rasakan adalah kesejukan dari sungai tersebut. Itulah hidup, teman-teman. Kalau punya masalah persoalan hidup, jangan pikiran kita menyempit pada seperti wadah yang kecil gelas itu. Luaskan pikiran bahwa di dunia ini bukan hanya kita sendiri yang punya masalah. Dan pandanglah pada Yesus. Yesus adalah teladan baik. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Saya percaya hidup kita dipenuhi dengan kemenangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita responi perenungan firman ini dengan sebuah lagu yang berjudul Doa. Baik teman-teman, kita bersepakat kepada Tuhan. Sebelum bersepakat, saya mau tanyakan, pakai Tuhan mungkin ada doa yang perlu kita doakan bersama. Baik, terima kasih. Pertama ini doa berdoa bersama keluarga. Kedua, doa terus pertama ini dalam perkara ini sama saja dengan cara kita berdoa dari sesi kaki diminta untuk mengajarkan saya
Kita bersolat kepada Tuhan. Teman-teman yang punya beban hidup, yang perlu didoakan, silakan teman-teman siapkan itu di hati teman-teman. Kita doakan bersama. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di surga, Bapa Maha Pengasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dalam hidup kami sebagai pemuda-pemudi, kami menyadari akan keterbatasan kami. Kami menyadari akan pelanggaran-pelanggaran kami menyadari akan kehilapan kami dalam menjalani hidup. Kami sering kali tidak mengindahkan keinginan dan perintah-Mu ya Tuhan. Dalam hidup kami kadang lemah, bahkan kami selalu lemah. Sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada-Mu ya Tuhan, kami masih membutuhkan suatu sentuhan tangan dari Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus tetap hadir dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Tuhan ampuni kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang dipenuhi dengan kekuatan iman yang teguh, sebagaimana teladan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Bapa di surga, ajarlah kami pun ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, yang berteguh kepada-Mu, kami selalu percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, dimanapun kami berada, dalam keadaan situasi apapun itu. Dengan demikian ya Tuhan, kami menjadi anak-anak muda yang selalu diberkati, yang penuh dengan berkat, dan menjadi pemuda-pemudi yang adalah pemenang. Karena kami percaya Tuhan, bahwa karena oleh iman, maka Habel mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Karena oleh iman, Habel pun bisa bersuara meskipun ia sudah mati, berseru kepada Tuhan meskipun ia sudah mati. Karena oleh iman ya Tuhan, Nuh membangun sebuah bahtera yang disemua oleh orang, dan akhirnya dapat menyelamatkan kehidupan. Karena oleh iman, Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal sebagai persembahan yang hidup ya Tuhan. Karena oleh iman, Ayub berusaha dan bekerja keras, bertekun kepada Tuhan dalam menjalani penderitaan ya Tuhan. Karena oleh iman, Daud mampu mengalahkan Goliat ya Tuhan. Tuhan, semuanya itu, apapun yang terjadi peristiwa dalam Alkitab yang kami baca ya Tuhan, semuanya berdasarkan kami iman ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami semua di sini pemuda-pemudi didasarkan oleh iman kami menjalani hidup ini ya Tuhan, agar kami tidak pernah ragu akan kuasa dan dunia Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa kami di surga, dalam hal ini ya Tuhan, kami anak-anak pemuda-pemudi diaspora dan Indonesia, kami datang menaruh segala pergumulan hidup kami, terutama dari badan pengurus pemuda bahkan sampai ke anggota-anggota. Kami semua tentunya memiliki program yang ingin kami jalankan dalam tahun ini. Apalagi dalam tahun ini kami masih dilanda dengan pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan nyata. Ketika kami beriman kepada Tuhan dengan cara apapun itu, kami tetap ada bersama Tuhan. Kami tetap bersekutu bersama di sini ya Tuhan. Sebagaimana mestinya seperti saat ini ya Tuhan. Meskipun kami sudah memakan begitu banyak waktu, tetapi bagi kami ya Tuhan, ini masih sangat sedikit untuk kami bersekutu bersama ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang ini ya Tuhan. Tuhan memberkati teman-teman badan pengurus, segala teman-teman pemuda dari bidang-bidang kerohanian, usaha agama, semuanya. Tuhan berkati ya Tuhan. Segala program yang mereka rencanakan, apa yang mereka rancangkan, Tuhan memberkati. Biarlah boleh terlaksana dengan baik. Tapi biarlah itu bukan kehendak mereka yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi ya Tuhan. Bapa di surga, luruskanlah apa yang menjadi bengkok bagi kami ya Tuhan. Katakan apa yang bergelombang bagi kami. Biarlah kami menjadi anak-anak muda yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk Pak Ketua, Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan. Karena bagi kami seorang pemimpin itu sangat berperan penting dalam sebuah organisasi. Biarlah Tuhan, kiranya pemimpinnya lemah, pasti organisasi itu pun lemah. Tetapi jika pemimpin itu kuat, pemimpin itu beriman teguh kepada Tuhan, maka apa yang dibuat oleh organisasi tersebut pasti diberkati Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa di surga, kami semua yang hadir pada malam hari ini,
Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan berikan kami kesempatan untuk hadir beribadah bersama-sama, untuk kami mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah teman-teman semua yang hadir malam hari ini Tuhan. Mereka mengambil sebuah keputusan untuk bisa ambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati biarlah ibadah muda ke depan nanti ya Tuhan, dapat lagi lebih banyak yang hadir, guna untuk mau memuji dan menyembah nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami sangat berterima kasih ya Tuhan atas semuanya itu ya Tuhan. Tuhan, mari lihat hati mereka, apa pergumulan mereka yang menjadi beban hidup mereka ya Tuhan. Yakinkan mereka agar ketika mereka selalu mengandalkan Tuhan, apapun yang mereka perbuat pasti berhasil ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, mengampuni segala dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa berdoa juga ya Tuhan untuk teman-teman tim Satgas, baik yang dari pemuda, dari PA dan lain sebagainya ya Tuhan Yesus, yang terus bekerja keras demi untuk menjaga protokol kesehatan dalam kegiatan ibadah dan kegiatan hari raya gerejawi yang lainnya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka semua. Rata-rata semuanya adalah mahasiswa dan mahasiswi yang sudah bekerja dan lain sebagainya. Tuhan memberkati keluar masuk mereka. Kami semua yang ada di sini, Tuhan juga berkati keluar masuk kami. Ini kami ya Tuhan, kasihani kami dan ampunilah kami, baik itu dalam dosa pikiran, perkataan maupun perbuatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Saya